Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadilah. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Rombel A Gelombang 2 tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan modifikasi rancangan pembelajaran guru Pamong SMP Negeri 30 Padang pada modul ajar bab 4, mengulas karya fiksi, kisah-kisah favoritku untuk memenuhi ujian tengah semester 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun identitas modul yaitu penyusunan Umi Fadilah, Satuan Pendidikan SMP Negeri 30 Padang, mata pelajaran Bahasa Indonesia mengulas karya fiksi, kelas atau fase 8D, semester 2 atau semester genap, tahun pelajaran 2023-2024, alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 1 pertemuan, dan kompetensi awal. Peserta didik sudah mengulas karya fiksi dengan menulis resensi karya fiksi disertai langkah-langkahnya. Pada bagian pendahuluan, saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu berdoa. Setelah itu, saya menyiapkan peserta didik dengan cara menyuruh peserta didik untuk melihat kondisi sekitar ruangan kelas, ada atau tidaknya sampah yang berserakan. Setelah itu, saya mengecek kesehatan peserta didik dan mengambil daftar hadir. Setelah itu, saya mengecek buku peserta didik apakah mereka membawa buku atau tidak. Dan setelah itu, saya menanyakan materi yang diajarkan minggu lalu, misalnya tentang menilai karya fiksi. Saya akan menanyakan kepada mereka materi minggu lalu dan setelah itu saya kaitkan dengan kompetensi yang akan saya ajarkan dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti ini. Siapakah yang pernah mendengar kata resensi? Atau siapakah yang pernah membaca resensi? Lalu saya juga menanyakan apa itu resensi? Atau pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang tahu cara melakukan resensi? Pada kegiatan inti, di sini saya menjelaskan materi langkah-langkah penulisan resensi dengan menayangkan PPT dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah itu, saya menyuruh siswa sambil membaca penjelasan penulisan resensi dari buku mereka dan menanyakan hal-hal apa saja yang mereka dapat dari buku tersebut. Setelah melakukan tanya jawab berkenaan tentang penulisan resensi, saya membagikan LKPD kepada siswa yang berisikan contoh resensi. Dan dari contoh tersebut, siswa saya suruh untuk mencari hal-hal apa saja yang ada dalam contoh penulisan resensi tersebut. Selanjutnya pada bagian penutup, setelah siswa sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan, saya menyuruh siswa mengumpulkannya dan saya menanyakan kembali apakah ada kesulitan dalam kegiatannya. Lalu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan tersebut. Lalu setelah itu saya akhiri dengan berdoa bersama. Selanjutnya karakter siswa. Karakter siswa SMP Negeri 30 Padang, khususnya di kelas 8A yang pernah saya ajari, memiliki kemampuan pemahaman yang lebih cepat dari kelas 8 lainnya. Di kelas ini, peserta didik menyukai hal-hal yang sifatnya proyek dan suka melihat tayangan, sehingga dalam rencana pembelajaran yang saya gunakan,
saya menggunakan media audio visual dengan menayangkan PPT dalam menerangkan materi. Selain itu, siswa lebih senang mengerjakan tugas dengan menggunakan lembar kerja daripada buku yang ia punya. Poin-poin penting dalam pembelajaran yang saya pertimbangkan dengan karakter peserta didik, kebutuhan, dan konteks lingkungannya sebagai berikut. Dalam menyesuaikan karakter peserta didik, perencanaan yang saya buat berdasarkan karakter kelas 8, khususnya kelas 8A, yang mana kemampuan peserta didik di kelas ini aktif dan lebih cepat memahami dari kelas 8 lainnya, sehingga saya menggunakan media, perangkat, dan asesmen yang disesuaikan dengan permintaan siswa. Contoh teks resensi yang saya berikan juga merupakan bagian dari konteks lingkungan sekitar siswa. Teks resensi yang berjudul Hujan memiliki penyesuaian lingkungan siswa, yang mana siswa SMP kelas 8 pada umumnya sudah tahu tentang makna hujan secara harfiah. Baik, selanjutnya, perkembangan peserta didik kelas 7 SMP berada pada tingkat atau fase 3, yang mana fase ini disebut sebagai fase remaja. Fase ini berkaitan dengan teori perkembangan kognitif atau teori Jean Piaget, yang mana pada fase ini siswa kelas 8 di SMP Negeri 30 Padang sudah mulai mengenal tanggung jawab dan mampu berpikir kritis terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Namun, bukan berarti guru melepaskan begitu saja. Baik, selanjutnya, teori pembelajaran kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget ini memiliki keterkaitan dengan langkah pembelajaran dalam modul modifikasi yang saya buat. Hal ini sesuai dengan fase perkembangan siswa yang berada pada tingkat kemampuan, mulai mampu berpikir kritis, sehingga saya dalam pelaksanaan pembelajaran menyuruh anak untuk melakukan analisis terhadap contoh resensi yang ada pada lembar kerja peserta didik. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya tentang modifikasi rancangan pembelajaran guru Pamong di SMP Negeri 30 Padang pada modul ajar bab 4, mengulas karya fiksi kisah-kisah favoritku di kelas 8. Saya ucapkan terima kasih.